Jadi Mekah di mana, Midian di mana? Ini jaraknya ini 1.500 kilo nih. Ya. Itu padang gurun semua loh ya. Dan Hagar sama Ismail itu jalan dari Bethsheba, dia jalan 400 kilo ke Paran. Ini Midian ini nyambung sama Paran nih. Ini Paran nih. Mereka tinggal di sini, tinggal di Paran. Disebutkan mereka tinggal di Paran. Paran ini antara dari tanah Midian ini sampai ke Mesopotamia bagian barat. Itu Paran. Gurun Paran yang sekarang itu jadi Yordania. Petra Yordania. Ya, Petra Yordania. Tadi Pak Paul yang mengenai Gunung Sinai, Hagar di Gunung Sinai itu ya, yang di Arab ya. Berarti ada kemungkinan juga Pak Paul ya, kan mereka yang dari Muslim mengklaim bahwa Hagar itu ada di tanah Arab, kemudian dia menemukan air Zam-Zam itu yang di Mekah Sebentar, itu. stop. Tanah Arab itu, ya Midian itu kan juga Arab toh. Jadi ini ceritanya di mana, terus langsungnya kemana? Nah itu tadi orang Islam itu ya saking itulah menjadi Islam itu menjadi bodoh dan kalian orang-orang Kristen ikut di framing dan ikutan bodoh. Makanya saya kalau sama ketemu seorang Islam ya samain dulu terminologinya nih. Karena orang Islam itu suka bikin terminologi antar mereka sendiri aja bingung. Nah, Muhammad aja bingung terminologinya, Muhammad aja bingung. Contoh nih, lihat tanah Midian ada di mana tanah Midian? Dan saya mau tunjuk Mekah di mana Mekah. Midian seputaran Irak, Iran, Pak. Kok Midian seputaran Irak, Iran sih? Bukan dong, nah ini ada ketemu ya. Nah sekarang tunjukkan nih Mekah nih. Ini orang Arab nih, tanah Arab nih ya. Syria, Lebanon. Nih saya tunjukkan nih. Ini Mesopotamia, ini Babel. Irak, Babel, ini Iran, ini Elam, ini Iran, ya. Ini Syria, ini Lebanon, ini Israel, Yerusalem, ini Mesir, ini Ethiopia, ini Sinai Peninsula nih yang merah nih. Saya kasih merah semua nih. Ini Sinai Peninsula, yang di ujung sini ada Gunung Sinai katanya. Katanya orang-orang ini kan, katanya para turis ini kan, katanya para pemandu wisata. Tapi lihat ya, ini Babel, ini tanah Mesopotamia, ini tanah Midian nih. Midian. Ini nih yang saya kasih biru nih ya, saya kasih biru nih. Ini Midian nih, yang saya kasih biru nih. Ini tanah Midian. Ya, ini Mekah nih. Jadi Mekah di mana, Midian di mana? Ini jaraknya ini 1.500 kilo nih. Ya. Itu padang gurun semua loh ya. Dan Hagar sama Ismail itu jalan dari Bethsheba, dia jalan 400 kilo ke Paran. Ini Midian ini nyambung sama Paran nih. Ini Paran nih. Mereka tinggal di sini, tinggal di Paran. Disebutkan mereka tinggal di Paran. Paran ini antara dari tanah Midian ini sampai ke Mesopotamia bagian barat. Itu Paran. Gurun Paran yang sekarang itu jadi Yordania. Petra Yordania. Ya, Petra Yordania. Jarak dari sini ke Mekah itu 1.500 km. Bayangin mereka jalan kaki loh. Oh, terus mereka kehausannya di sini, lari-lari cari Zam-Zam, goblok. Ini 400 km. 400 km saja jalan kaki, padang gurun semua. Mereka sudah mau mati itu. Makanya mereka berhentinya di sini. Di pertengahan antara gurun Beersheba dengan gurun Paran di perbatasan itu. Lalu mereka melanjutkan ke Paran. Sampai di pertengahan antara Beersheba Paran aja mereka udah mati 200 kilo. Bayangin jalan kaki cuman bawa 10 liter air. Itu padang gurun. Itu padang gurun, bukan Manado, bukan Irian Jaya. Yang isinya pohon. Ini padang gurun, jalan kaki. Jalan kaki, bukan naik Harley Davidson. Jadi macam mana mau jalan lagi 1.500 km ke bawah? Nggak mungkin. Orang 200 kilo aja udah mau mati kalau nggak ada malaikat Tuhan menolong mereka. Apalagi mau jalan 1.500 kilo.
Abraham jalan ya dari sini, dari Babel pergi ke Kanaan, ya, ya karena dia bawa ternak ya. Dia butuh bertahun-tahun. Lah ini mau berapa tahun jalan kemana? Jalan loh, ini jalan di padang gurun loh. 1.500 kilo itu dari Jakarta sampai Denpasar itu 1.500 kilo. Jakarta Denpasar. Jalan kaki. Bukan di Jawa ya, padang gurun. Jadi ini tidak masuk akal. Kalau yang masuk akal ada di sini yang Alkitab bilang. Di tengah perjalanan dari Beersheba sampai ke Paran, di tengah jalan mereka mau mati. Dan datanglah malaikat Tuhan menolong mereka. Lalu mereka melanjutkan ke Paran. Dan mereka berhenti di Paran ini yang biru atas ini nih. Nah, ini Paran. Nah, cerita tentang Adnan, kakek ke-21-nya Muhammad, itu ada di Paran di sini. Ada di Nabatean. Loh, itu kan bukti bahwa Muhammad keturunan Ismail. Bukan. Bukan, karena belum selesai yang saya ngomong. Di buku saya sudah saya tulis. Tahun 700 sebelum Masehi, ya saya kasih merah lagi nih, tahun 700 sebelum Masehi, ya, sebelum Yesus, tahun 700 BC sebelum Yesus ya. Semua ini sudah diangkut sama Raja Asyur, Asyurbanipal. Terus tahun 530 sama si Nabonidus Raja Babel di genosid ini, habis semua, bersih. Disebutkan dibasmi habis, perempuan pun, perut hamil pun dibelah, binatang pun dibunuh. Bersih. Lalu Nabonidus berkuasa di Paran. Nabonidus ini Raja Babel. Ya, panglima, dulunya panglimanya Nebukadnezar. Kemudian dia pergi ke sini, makanya tidak pernah disebutkan di dalam generasi bahwa dia sebagai Raja Babel. Tetapi anaknya si Belshazzar itu yang jadi Raja Babel. Ya kan? Karena Nabonidus ini menurut sejarah sekuler adalah ayah Raja Babel yang si Belshazzar, anak haramnya Nabonidus. Makanya Nabonidus nggak bisa pernah bisa bertahta di Babel, dia harus pergi ke Paran. Dan ketika Kores the Great, Cyrus itu, Kores yang agung itu berkuasa di Babel, membunuh anaknya Belshazzar, Nabonidus lari ke sini, dia bunuh nih semua orang di sini. Sisa-sisa yang di sisa-sisanya orang yang di Tema Dedan di pegunungan Paran dibunuh semua sama Nabonidus. Lalu lahirlah di situ Nabatean. Ini. Adnan ini orang Nabatean. Jadi apakah Adnan keturunan Ismail? Bukan. Adnan ini keturunannya grupnya Nabatean dari Babel. Begitu ceritanya. Di sini mandeknya. Saya ingat jaraknya 1.500 kilo loh. Mereka tinggal di sini. Selesai di sini. Zaman 500 tahun sebelum Yesus sudah bersih, sudah nggak ada orang Ismail di situ. 500 tahun sebelum Yesus. Dan kalau kita lihat, terakhir kata Ismail disebutkan di kitab Yeremia. Udah itu nggak pernah ada lagi disebut nama Ismail. Di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Udah tidak pernah lagi disebut kata Ismail. Karena memang sudah nggak ada, udah bersih di situ, udah nggak ada. Zaman Yesus saja nggak pernah disebut-sebut. Zaman para rasul aja nggak pernah disebut-sebut kata Ismail. Nggak pernah disebut. Karena memang sudah bersih, udah nggak ada. Di sini cuma ada sisa orang-orang Nabatean. Orang Nabatean ini bukan dari Ismail, kan dia digenosid sama orang Nabatean ini. Nabatean itu Nabutean, sama seperti Kristian, Nabutean, ya, pengikut Nabonidus tadi yang dimaksudkan. Jadi dari Babel, Muhammad itu dari Babel. Kalau memang Muhammad itu ada cerita Muhammad, tapi dari Babel dia, bukan dari Ismail. Makanya Muhammad tidak pernah disunat. Tidak ada di Al-Quran perintah sunat. Karena apa? Ya, karena memang nggak bisa dari sini sumbernya, dari Tetra Yordania. Kalau kita nonton filmnya kalau beli bukunya itu ya, dan Gibson itu, ya sudah berkali-kali saya tunjukkan, ini kebetulan ada di depan saya nih, dan Gibson ini. Ya kan? Di bukunya dan Gibson ini, Quranic Geography ini, ya, semua bukti arkeologinya itu nggak ada. Mekah itu nggak ada kota namanya Mekah zaman dulu nih ya, Quranic Geographic ini dan Gibson. Nah, di Amazon itu pakai bahasa Inggris, 40 euro ya, 40 euro itu sekitar 600.000. Nah itu contoh begitu. Jadi nggak ada itu cerita itu ya. Iya, kemarin dan waktu tidak ada yang bisa bantah saya. Saya lihat penjelasannya di itu gambar petanya tuh Pak Paul, penjelasan petanya Pak Manahem itu Gunung Sinainya dilukiskan di dekat Mekah, makanya saya salah jauh banget. bingung juga itu gimana nyebrangin lautnya. Salah. Tadi sudah saya tunjukkan di ininya saya. Ya tadi
Iya dijelaskan di sana kok di dekat Mekah Gunung Sinainya gitu. Berarti kalau Bapak bilang Hagar di Sinai itu, wah ada kemungkinan juga memang di Hagar di situ kan di Safa Marwa itu kan di Enggak, apa di enggak ya, salah berarti itu. penjelasannya dia salah petanya itu Pak ya. Salah petanya dia. Memang memang Ditulisnya di dekat, memang sesat ya. di gambarnya Sesat. di dekat Mekah saya lihat. Salah nih, saya tunjukkan nih. Oh, Saya tunjukkan yang benar nih. Saya tunjukkan yang benar ya. Eh, Makanya nih Profesor Gadungan diajak ngobrol ya jadi begitulah. Ini saya tunjukkan nih petanya nih. Ya, saya kalau kasih lama karena ini penting ya, informasi penting makanya saya kasih. Saya tahu itu, Menahem Ali itu nggak pernah berani debat sama saya. Nggak pernah berani pokoknya dia itu. Karena dia tahu dia ngawur dan saya yang benar. Makanya dia cuma bisa monolog doang. Lihat ya. Ini orang Israel. Menurut teolog-teolog zaman dulu, Israel itu pergi ke sini. Pakai merah. Menurut teolog-teolog zaman dulu, orang itu pergi sini, terus nyebrangnya di sini. Salah. Nah, ini kan daerahnya Mesir. Bodoh banget kan? Ini kan daerahnya orang Mesir, ngapain dia juga pergi ke sini? Makanya dia perginya kemari. Yang benar. Karena sama ini kan Goshen. Goshen itu di sini, maka mereka perginya turun ke sini, turun di sini. Ini Pihahirot, dia nyebrang ke sini. Bukan dia muter-muter 40 tahun di sini, kan dibilang 40 tahun muter-muter di sini. Orang di belang tanya, nggak di sini nggak ada tulang belulang. Dia bilang nggak ada. 2 juta orang Israel 40 tahun mati di sini semua katanya. Tetapi tidak ada tulang belulangnya. Ya nggak ada lah, muter-muternya bukan di sini. Muter-muternya di mana? Dia turun ke bawah sini, terus dia di sini di Pihahirot dia nyebrang ini. Ini kan daerah yang paling, ini kan sempit banget tuh, lihat nih. Nih saya perbesar ya. Saya perbesar nih petanya nih. Tuh, ini kan daerah yang ini selat dan di depannya ada tutupan. Makanya ketika ada angin timur dia bisa nggak terbelah? Bisa. Laut itu bisa terbelah, ya kan? Karena misalnya nih tsunami, bisa nggak terjadi tsunami? Terus ini hilang semua nih, seluruh laut ini hilang semua nih airnya. Bisa, kayak yang di Thailand terjadi di Thailand, kayak yang terjadi di Aceh. Bisa kan itu tsunami? Bisa. Terjadi tiba-tiba kering dan mereka nyebrang tuh. Mereka nyebrang. Terus mereka nyebrang sampai ke tanah Midian. Terus tiba-tiba kayak di Aceh kan, orang Mesirnya turun ke laut ngejar. Terus airnya membalik. Tsunami itu kan sebenarnya ngajarin ke kita kan bahwa apa yang terjadi di Alkitab itu beneran ada kan. Mereka nyebrang di sini. Inilah tanah Midian. Di sini ada Imam Yitro. Ya, inilah tanah Midian ada Imam Yitro dan inilah Sinai ada di sini. Inilah di sini Petra, Gunung Petra, Kades Barnea dan inilah Yeriko. Mereka pergi ke sini, muter-muternya 40 tahun di sini. Inilah Paran. Tengah-tengahnya itu ada Paran. Antara Sinai dengan Yeriko, ya ini kan laut mati ini. Laut mati ya, di sini ada Paran. Itu ya. Jelas banget. Balik lagi sama dengan yang di ini tadi. Oh, ini kan sama kan? Ini kan dari Goshen, dia turun ke bawah, dia nyebrang di sini. Inilah Midian, inilah Gunung Sinai, ini Gunung Petra, ini Yeriko. Ya, inilah Paran, Yordania ini kan. Yordan ini kan tulisannya Yordan tuh. Itulah Paran. Inilah Sinai di sini. Bukan di Mekah. Jauh bener, mati. Orang Israel suruh jalan ke sana, coba mau bayangin orang Israel pergi ke Sinai sana coba. Misalnya nih orang Israel di sini nih ya, ini kan Medina, Mekah tuh masih di bawahnya nih. Lihat nih ya. Ini orang Israel dari sini turun ke bawah, terus dia nyebrang, dia masih turun lagi kemari kan. Mampuslah dia lah, terus dia naik lagi, mati. Mati langsung. Jauh bener. Ini masih Medina di sini. Ini ke sini 1.500 kilo loh ya. Mampus lah. Mampus. Logika itu masih pakai itu loh. Alkitab itu
Itulah orang orang itu yang nulis juga orang pinter ya, Alkitab itu orang Yahudi ya. Lihat ya, kelihatan kan? Nah, itu loh.